Kanker memerlukan penanganan khusus dalam keilmuan, keterampilan, peralatan, dan pemilihan teknologi yang personal. Di Indonesia, pada era 90-an, penanganan kanker dilakukan oleh satu atau beberapa dokter secara individual dan terpisah-pisah. Hal ini diyakini di dunia medis belum optimal. Pada tanggal 20 April 1995, Klinik Onkologi Surabaya memberikan perubahan pada penanganan kanker. Kami terus memberikan inovasi bagi pelayanan kanker di Indonesia dengan dasar kendali mutu, kendali biaya, dan pelayanan yang humanis. Kami memberikan pelayanan kanker yang terbaik dan terpadu bagi masyarakat Indonesia. Rumah sakit berkonsep butik hospital yang sesuai untuk kebutuhan penanganan kanker, memberikan pelayanan yang menyeluruh, di mana seluruh pelayanan mulai dari deteksi dini, proses diagnostik, sampai dengan tindakan pengobatan dikerjakan dalam satu kontrol sistem yang terintegrasi dan pendekatan multidisiplin oleh tim medik Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Bagian terpenting dalam penanganan kanker sebenarnya terletak pada penentuan diagnosis awal dan penentuan terapi yang akan dilakukan. Oleh karena itu, di Rumah Sakit Onkologi, setiap 2 kali seminggu selalu dilakukan tumor board meeting, di mana di dalamnya kita membicarakan semua kasus agar tidak ada kesalahan sedikit pun. Tujuannya adalah agar kita zero defect dalam melakukan segala sesuatu. Yang ada adalah tim terbaik. Keluarga besar Rumah Sakit Onkologi Surabaya hadir untuk Anda. Kanker memerlukan penanganan khusus dalam keilmuan, keterampilan, peralatan, dan pemilihan teknologi yang personal. Di Indonesia, pada era 90-an, penanganan kanker dilakukan oleh satu atau beberapa dokter secara individual dan terpisah-pisah. Hal ini diyakini di dunia medis belum optimal. Pada tanggal 20 April 1995, Klinik Onkologi Surabaya memberikan perubahan pada penanganan kanker. Kami terus memberikan inovasi bagi pelayanan kanker di Indonesia dengan dasar kendali mutu, kendali biaya, dan pelayanan yang humanis. Kami memberikan pelayanan kanker yang terbaik dan terpadu bagi masyarakat Indonesia.
rumah sakit berkonsep butik hospital yang sesuai untuk kebutuhan penanganan kanker, memberikan pelayanan yang menyeluruh, di mana seluruh pelayanan mulai dari deteksi dini, proses diagnostik, sampai dengan tindakan pengobatan dikerjakan dalam satu kontrol sistem yang terintegrasi dan pendekatan multidisiplin oleh tim medik Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Bagian terpenting dalam penanganan kanker sebenarnya terletak pada penentuan diagnosis awal dan penentuan terapi yang akan dilakukan. Oleh karena itu, di rumah sakit onkologi, setiap 2 kali seminggu selalu dilakukan tumor board meeting, di mana di dalamnya kita membicarakan semua kasus agar tidak ada kesalahan sedikit pun. Tujuannya adalah agar kita zero defect dalam melakukan segala sesuatu. Karena untuk penyakit kanker tidak ada dokter yang terbaik, yang ada adalah tim terbaik. Keluarga besar Rumah Sakit Onkologi Surabaya hadir untuk Anda. Nah, baru saja kita tadi udah melihat company profile dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Nah, sekarang Marta mau bertanya-tanya lebih lanjut nih dengan perwakilan dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Baik, Marta persilahkan dan Marta panggil, dan untuk bergabung bersama Marta di sini ada Dr. Dwi Rani R. Pratiwi, spesialis bedah FICS. Dr. Lis Bardiana, spesialis radiologi, dan juga Dr. Diah Fauzia, spesialis patologi anatomi. Boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk ketiga dokter hari ini yang sudah hadir bersama kita di sini. Boleh bergabung dengan Marta di sini, dokter? Wow, dan hari ini kita akan membahas tentang kanker ya, penanganan kanker terdini mungkin. Oke, dipersilahkan untuk Dr. Dwi Rani, Dr. Lis, dan juga Dr. Diah. Selamat malam, Assalamualaikum. Wow, silakan duduk. Ya, boleh diperkenalkan dan menyapa para pengunjung Pakuan Mall Surabaya ya, mulai dari dokter yang di sebelah sini ya. Dokter siapa? Diah Fauzia. Boleh menyapa terlebih dahulu untuk para pengunjung semuanya. Halo semuanya, saya Dr. Diah Fauzia dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Saya harap semua peserta semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dokter. Saya Lis Mardiana, saya spesialis radiologi dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Selanjutnya sudah menyala? Sudah menyala. Ya, halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wiwin, Dr. Dwi Rani Rosmala Pratiwi dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya.
Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih dokter atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara ini ya. Dan kita mulai saja ini untuk tema kali ini adalah multidisciplinary approach dalam penanganan kanker, betul ya? Nah, untuk dokter Wiwin terlebih dahulu mungkin. Sebelum masuk dalam penanganan kanker, boleh dijelaskan secara singkat nih ya, kanker dan perjalanan kanker sendiri itu bagaimana? Silakan dokter. Ya, jadi kanker itu sebenarnya adalah penyakit dari sel tubuh kita sendiri Ya. yang mengalami perubahan sifat. Jadi dia itu tidak lagi menurut pada pengaturan dari tubuh kita sendiri. Artinya bahwa sel kanker itu sebenarnya adalah sel dari tubuh kita sendiri. Sehingga sebenarnya itu yang lebih cocok tuh dokter Diah yang nerangin. Karena dia adalah dokter patologi. Oh boleh, nanti nambahin ya. Boleh, silakan. Dan yang penting diketahui adalah bahwa kanker itu bukan penyakit yang mendadak. Jadi penyakit kanker itu adalah penyakit yang tidak tiba-tiba datangnya. Sehingga yang paling penting dalam hal kanker adalah kita menemukan dalam stadium yang awal. Dan untuk menemukan dalam stadium yang awal itu ya kita memang harus memeriksakan diri. Karena seringkali justru di stadium awal itu tidak ada gejala. Gitu. Jadi quote-nya adalah periksalah walaupun belum punya kelainan, khususnya di kanker payudara dan kanker leher rahim, kanker serviks. Berarti rutinitas cek ya. Ya. Itu berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali untuk rutinitasnya? Ya, kalau untuk kanker payudara, jadi sejak usia, sebenarnya sejak tubuh payudara itu sebenarnya anak-anak sudah dilatih ya untuk mengenal payudaranya sendiri. Nanti setelah 17 tahun mungkin sudah mulai datang ke dokter untuk diperiksa di USG. Nanti setelah 25 tahun harus sudah mulai rutin, terutama lagi 35 tahun ke atas sudah harus 1 tahun sekali. Sedangkan kalau untuk serviks, kalau sudah melakukan hubungan seksual atau sudah menikah, setidaknya 3 tahun setelah itu harus sudah mulai melakukan pap smear. Oh oke, siap. Mungkin ada tambahan dari dokter Diah? Ya betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Dr. Wiwin ya, bahwa memang penyakit kanker itu sebetulnya dari sel tubuh kita sendiri. Karena berbagai faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi sehingga sifatnya menjadi berubah, sehingga pertumbuhannya tidak terkontrol. Betul sekali bahwa itu bukan penyakit yang mendadak, berbeda sekali dengan penyakit infeksi ya yang mendadak ya, tapi ini di sini penyakitnya sebetulnya bukan yang mendadak, sehingga perlu diketahui atau perlu ditemukan dalam stadium yang awal. Betul sekali apa yang telah disampaikan Dr. Wiwin. Baik. Dan setelah kita mengetahui perjalanan kanker, bagaimana dengan penanganan kanker yang seharusnya? Ya, ini memang penting banget. Jadi penyakit kanker itu adalah suatu penyakit yang membutuhkan tidak hanya satu dokter. Lain halnya kalau dokter infeksi misalnya, kan penyakit dalam, dia akan periksa laboratorium, dia akan menentukan ini penyakitnya apa. Tapi kalau dalam bidang kanker tidak bisa begitu. Jadi mengapa saya dan teman-teman di sini ingin memperkenalkan pada semua bahwa penyakit kanker itu adalah penyakit yang membutuhkan tim dokter yang ahlinya itu di bidangnya masing-masing. Contohnya penyakit kanker payudara. Kalau penyakit kanker payudara yang sangat dini itu tidak ada gejala, tidak ada benjolan, bahkan pasiennya pun tidak ada keluhan apa-apa. Tapi penyakit kanker payudara yang dini itu bisa berupa suatu bintik-bintik kapur. Dan itu hanya bisa dilihat di mamografi. Nah, yang ahli mamografi harus tahu. Jadi, kalau dokter radiologi seperti dokter Lis tidak bilang sama saya juga nggak tahu. Nah, nanti ketika dokter Lis bilang sama saya juga harus bisa bagaimana caranya saya bisa ambil itu. Kan nggak teraba soalnya. Nah, jadi dokter Lis akan memberi jalan, ya wes tak kasih tanda. Kamu ambil di sini. Nanti saya ambil berdasarkan tanda yang dokter Lis bilang. Nah, setelah saya ambil, saya kan nggak tahu ini benar kanker nggak. Saya kirim ke dokter Diah. Dokter Diah sebagai dokter patologi juga harus akan memeriksa dia. Oh ya benar ini kanker. Oh ini bukan. Nah, jadi itu harus kita lakukan secara terbuka.
Nggak bisa saya kirim nanti dokter dia diam-diam aja nggak ngomong sama saya, nggak bisa. Jadi kita harus selalu berkomunikasi dengan baik. Makanya penting sekali jargon bahwa dalam bidang kanker tidak ada dokter yang terbaik, yang ada adalah tim yang terbaik. Oh, ini baru tahu sih Marta kalau di kanker itu nggak hanya satu aja ya, berarti semua dokter yang melibatkan itu harus komunikasinya juga harus baik ya dokter betul. ya. Harus duduk sama-sama dan kita semua harus saling pengetahuannya harus sama. Nggak bisa kalau saya tahu ternyata nanti jadikan pincang. Jadi kita harus duduk sama-sama, kita harus kadang-kadang ada kasus yang sulit, kita harus diskusikan, kita harus baca bacaan yang mungkin juga harus sama ya supaya bisa sejalan. Dan yang paling penting lagi adalah standarnya harus sama. Jadi ada standar prosedur yang secara internasional itu diakui, sehingga pasien itu misalnya dia ingin second opinion atau kita kesulitan, kita mau konsultasi lebih lanjut ke luar negeri misalnya harus sama jadinya. Oh, oke. Jadi standarnya sama. Oke, siap. Dan untuk tema kali ini itu kan multidisciplinary approach. Itu sebenarnya maksudnya apa sih dokter? Jadi multidisciplinary approach itu artinya tadi bahwa satu pasien itu bisa saja mempunyai banyak dokter. Dokter yang ahli di bidangnya masing-masing yang memang itu satu tim. Jadi misalkan dokter Liz menemukan ada kanker dini, beliau kan akan mengirim pada dokter bedah. Nah, dokter bedah harus tahu maksudnya dokter Liz. Kalau dia nggak tahu apa ini kan nggak tahu, terus gimana aku cara ngambilnya kan lucu. Jadi nanti kita akan bicara. Jadi nanti gini, saya kata dokter Liz, jadi ini saya akan beri tanda. Nanti dokter Wiwin ambil. Nah, tadi saya bilang kan sama dia, dokter dia, saya akan ngambil tumor yang sangat halus ini. Nah, dokter dia bilang, loh kalau gitu difoto dulu, benar nggak yang diambil? Jadi setelah saya ambil pun dokter Liz foto lagi. Oh iya benar, yang kamu ambil sudah benar. Baru dokter dia akan periksa di mikroskop. Jadi akhirnya semua itu adalah menghasilkan ketepatan diagnosis yang betul-betul akurat. Lebih tepat gitu ya, jadi maksudnya, maksudnya approach itu pendekatannya secara multidisiplin, bukan hanya satu orang dokter saja. Oke, itu biasanya memang 3 dokter dari masing-masing ahli atau ada beberapa dokter lagi mungkin, jadi atau 2 cukup mungkin gitu? Jadi keahliannya ya Mbak, jadi dokter bedah, kemudian dokter radiologi, dokter patologi, ada satu lagi itu dokter hematologi onkologi. Oke. Hematologi onkologi itu misalnya seorang pasien membutuhkan kemoterapi. Nah, beliau yang akan melakukan itu pun tapi harus kita diskusikan sama-sama. Kemudian ada seorang radioterapis, jadi yang akan memberikan radioterapi. Jadi ada banyak. Selain itu juga ada breast nurse ya, ada perawat yang khusus untuk payudara misalnya. Jadi memang itu tim dari berbagai macam bidang yang akan membuat pasien itu tertangani dengan baik sehingga kita bilangnya zero defect ya, sedapat mungkin tidak ada kesalahan dalam menangani pasien. Berarti pasti lebih dari 1 ya dokter ya, wow keren. Lalu ini pertanyaan untuk semua dokter, mungkin dijawab dari dokter Wiwin terlebih dahulu ya. Apa saja syarat dari masing-masing keahlian dokter spesialis yang sebaiknya menangani kanker, terutama untuk kanker payudara yang ternyata dapat disembuhkan? Silakan dokter. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa penanganan kanker itu harus mengikuti suatu standar prosedur yang diakui setidaknya oleh dunia internasional, gitu ya. Jadi seperti kami mengikuti suatu standar yang ditetapkan oleh IUSOMA. IUSOMA itu adalah persatuan ahli-ahli breast ya, ahli-ahli kanker payudara di Eropa. Nah, mereka menetapkan bahwa dari penelitian mereka ternyata bahwa seorang dokter yang terlibat dalam multidisiplin tim itu harus mempunyai persyaratan. Untuk ahli bedah seperti kami, itu dia setidaknya dalam 1 tahun harus pernah menangani secara lengkap 50 kasus kanker payudara. 50 ya? Baik. 50 kasus kanker. Nanti kalau dokter Liz juga ada, radiologi ada, dokter patologi juga ada. Ya. Karena apa? Ternyata kalau kurang dari itu, ternyata presisinya itu akan kurang baik. Itu menurut penelitian mereka dan itu kita ikuti di sini.
Oke, siap. Mungkin ada tambahan, Dokter Lis? Ya, kita dari radiologi mengikuti standar untuk sertifikasi dari breast radiologist, itu European Society of Breast Imaging. Minimal seorang radiolog yang berada di dalam tim kanker payudara itu membaca mamografi setahunnya 1.000 mamografi. Setahun 1.000 mamografi. 1.000 mamografi, kemudian 500 melakukan 500 USG payudara, dan itu dibuktikan seperti itu. Jadi apa misalnya dia bilang jinak dan ternyata memang jinak, kemudian dia bilang ganas nih. Jadi itu ada sertifikasinya, certified. Kemudian MRI juga, pemeriksaan MRI dan juga tindakan invasif pada payudara, tindakannya itu ada sertifikasinya sendiri, seperti itu. Itu buat seorang radiolog yang berada di dalam tim penanganan kanker payudara, seperti itu. Baik, terima kasih untuk Dokter Diah, mungkin jawabannya? Ya, tentunya ahli patologi yang terlibat dalam tim multidisipliner untuk penanganan kanker payudara harus sangat familiar sekali dengan berbagai kelainan pada payudara, karena memang dapat sangat mirip ya, dan selain itu juga harus familiar juga dengan berbagai pemeriksaan molekuler yang saat ini berkembang untuk kanker payudara gitu. Ya. Oke, terima kasih untuk ketiga dokter. Dan mungkin Marta mau tanya nih sama Dokter Lis ya, sebagai breast radiologis yang memiliki pengalaman pembacaan hasil minimal 1.000 USG atau mamografi per tahun, boleh di-share dong, apa yang perlu diketahui oleh kami supaya rutin melakukan check up seperti itu, dokter? Ya, jadi tujuan utama dari tim kanker payudara itu sebenarnya adalah yang terpenting adalah deteksi dini, seperti yang disebutkan oleh Dr. Wibin, karena kalau kita mampu melakukan deteksi secara awal, itu penanganannya pasti akan jauh lebih memuaskan hasilnya, seperti itu. Lah kapan itu dini, dikatakan dini, sayangnya seringkali tidak memberikan keluhan pada pasien. Pasien tidak merasa ada keluhan, tidak melihat ada tanda-tanda, bahkan ketika dia melakukan check up kepada dokter bedah atau dokter umum pun tidak teraba adanya suatu kelainan seperti itu. Tetapi pada usia tertentu itu memang diwajibkan melakukan screening usia 40 tahun ke atas. Setiap wanita harus melakukan deteksi dini karena kita akan bisa melihat tanda-tanda kanker payudara ketika dia belum memberikan keluhan seperti itu. Jadi itu yang terpenting. Jadi memang harus rutin melakukannya dengan prosedur yang sudah ditetapkan, yaitu 40 tahun ke atas itu kita lakukan mamografi setiap 2 tahun. Di atas 50 tahun kita lakukan mamografi setiap tahun. Seperti itu. Jangan lupa sadari. Oke, dan apakah ada perbedaan yang signifikan ketika orang itu screeningnya tepat waktu nih, rutin, sama orang yang screeningnya baru ada keluhan seperti itu? Adakah perbedaan signifikan, dokter? Iya pasti, karena biasanya kanker itu akan memberikan keluhan itu ketika dia sudah mencapai ukuran tertentu, seperti itu. Ketika dia belum teraba dan masih berupa titik-titik saja atau tumor yang sangat-sangat kecil, biasanya tidak memberikan keluhan. Jadi kalau dia memberikan keluhan, kemungkinan dia sudah mencapai ukuran tertentu sehingga dan itu lebih besar dari apabila dia melakukan screening secara rutin, seperti itu. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya untuk Dokter Diah ini ya, sebagai dokter patologi anatomi, ya benar ya, dan tentu tidak mudah ya dok ya. Dan secara garis besar bagaimana pentingnya mengetahui karakteristik jaringan tumor dan kanker dalam penegakan diagnosis dokter. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi salah satu tugas dari dokter spesialis patologi anatomi adalah
melakukan pemeriksaan jaringan ya yang telah dioperasi oleh dokter bedah. Ya, jadi kalau dokter Wiwin sudah operasi, maka jaringan itu akan dikirim ke saya, ke tim kami, tim patologi untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini tujuannya apa? Pertama, yang kita lihat jaringan yang kita terima itu menentukan apakah itu tumor jinak atau tumor ganas, ya. Karena tentu saja terapi sangat berbeda, ya. Tumor jinak atau tumor ganas. Nah, kalau tumor ganas yang orang awam sering sebut sebagai kanker, ya. Nah, perlu dipahami bahwa tidak semua tumor itu adalah ganas, sehingga itu tugas kita menentukan tumor itu jinak atau ganas, ya. Setelah kita mengetahui ini jinak atau ganas, tentunya harus ditentukan jenisnya. Ya, jadi misalnya tumor ganas jenis A dengan jenis B, terapinya akan sangat berbeda. Ya, sehingga kita juga harus menentukan misalnya tumor ganas di payudara, apakah ini karsinoma payudara ataukah ini ternyata suatu limfoma misalnya, ya, itu terapinya sangat berbeda sekali, ya. Selanjutnya kami juga akan melakukan pemeriksaan berbagai parameter yang menentukan bagaimana kira-kira perjalanan penyakit pasien ini, ya. Kita menentukan derajat keganasannya, menentukan apakah sudah ada penyebaran ke pembuluh darah atau pembuluh limfe, atau apakah sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening, ya, menentukan apakah operasi yang dilakukan sudah bersih, artinya tepi-tepi sayatan operasi sudah tidak mengandung tumor, misalnya demikian, ya. Jadi itu salah satu yang kita periksa pada saat melakukan pemeriksaan jaringan. Apakah ada kendala selama menjadi dokter patologi anatomi ini untuk menentukan stadium kankernya dan juga pemeriksaan jaringannya, dokter? Ya, tentunya sebaiknya memang dokter patologi ini bisa bekerja sama, bisa berkomunikasi dengan dokter bedah, sehingga kita dapat memeriksa jaringan betul-betul secara komprehensif, ya. Kendalanya kalau kita tidak bisa berkomunikasi itu tadi, ya. Kadang-kadang tumor itu kecil sehingga kita harus melakukan pemeriksaan yang teliti. Kalau kita tidak diinfo dulu sama dokter Wiwin, sama dokter Lis bahwa ini tumornya kecil, nggak teraba, ya, jadi harus kita korelasikan dengan gambaran radiologinya, ya, itu akan sulit kalau kita tidak bisa berkomunikasi, ya. Selama ini di rumah sakit onkologi itu tidak ada kendala buat kita, ya, karena kita satu tim, kita bisa berkomunikasi sehingga saya terus terang saya nggak ada kendala kalau di rumah sakit onkologi, ya, karena kita semua bisa kerjasama gitu, ya. Timnya tapi kalau, hebat ya, dokter, ya. Tapi kalau kita bekerja sendiri, dikhawatirkan itu bisa menimbulkan suatu kendala. Oke, oke. Tim yang luar biasa ini berarti, ya, dokter. Dan ini untuk semua dokter, terakhir, ya, seberapa penting peran tim multidisiplin dalam penanganan kanker? Boleh dari dokter Diah terlebih dahulu. Ya, seperti yang tadi yang sudah disampaikan oleh dokter Wiwin, ya, bahwa tidak ada dokter yang hebat dalam penanganan kanker, karena memang kita semua ini bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk pasien, ya. Jadi saya bisa katakan ini penting banget, ya, seperti itu. Mungkin dokter Wiwin bisa nambahkan. Saya juga sama dengan dokter Dia, jadi kita udah berapa puluh tahun, ya, dokter Wiwin, ya. Berapa puluh tahun, dokter? Berapa puluh tahun kita sudah menjadi tim, ya? Iya, menjadi dalam tim, bekerja di dalam tim. Udah puluhan tahun, jadi, wow. Masih muda kan kelihatannya? Muda semua kok ini, dokter, ya, jangan khawatir. Komunikasinya sangat intens, secara rutin kita secara reguler melakukan komunikasi apakah yang saya periksa itu benar yang diraba oleh dokter bedah dan benar yang diperiksa oleh dokter Diah, seperti itu. Jadi tujuannya satu, adalah untuk kepentingan pasien, sama-sama bagaimana melakukan yang terbaik untuk pasien, seperti itu. Sehingga mungkin ikatan itu jauh lebih erat, ketika sama-sama punya visi untuk kepentingan pasien, maka komunikasi itu menjadi sangat-sangat intens, ya. Seperti itu, sehingga kalau saya tidak bekerja di dalam tim, terus terang memang saya tidak bisa mengetahui akhirnya ini gimana, ya, yang saya bilang ganas ini benar ganas enggak, tidak ada feedback kepada kita,
seperti itu, karena itu menentukan kualitas dari pemeriksaan kita seperti itu. Nah, selama berpuluh tahun ya sebagai tim ini dokternya, apakah ada miskomunikasi atau tidak sejalan atau tidak sependapat, itu pernah nggak sih dokter? Selalu. Oh, selalu ternyata ya. Selalu, artinya selalu dalam arti kata bukan yang dalam arti negatif, tetapi dalam arti positif, karena what next setelah itu. Kita dari radiologi melihat seperti ini, what next, dari bedah akan melakukan ini. Dan komunikasinya bukan komunikasi yang pasif ya, tapi benar-benar aktif seperti itu, dan selalu ada saling interaksi ya antara bedah, radiologi dan PA. Memang tidak mudah, tetapi ketika kita satu tujuan untuk kepentingan pasien, semuanya menjadi lebih mudah ya. lebih mudah. Oke, terakhir untuk Dokter Wiwin, boleh seberapa penting peran tim multidisiplin dalam penanganan kanker? Silakan. Penting banget ya. Jadi penting banget karena kita itu punya ilmu sendiri-sendiri, kadang-kadang jadi so arogan gitu ya, bagaimanapun merasa paling benar gitu. Itu wajar banget terjadi di dunia kami. Jadi dengan adanya multidisiplin ini kita menjadi belajar banyak sebenarnya. Pertama untuk rendah hati dulu, mendengarkan ya, karena yang kita akan tangani itu bukan diri kita, tapi suatu nyawa gitu ya, suatu kehidupan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu kami di Rumah Sakit Onkologi agar menjembatani miskomunikasi ini, kami selalu mengadakan tumor board namanya. Jadi setiap minggu, 2 kali seminggu kita ketemu, kita duduk sama-sama. Dulu waktu belum pandemi kita selalu ketemu gini offline ya. Tapi setelah pandemi ini kita lebih banyak online. Di situ kita bicarakan semuanya. Jadi semua pasien yang datang ya kita bicarakan satu persatu. Disitulah terjadi komunikasi yang sangat intens. Jadi ya memang kalau menurut saya miskomunikasi itu hampir tidak ada lagi gitu. Jadi di situ pentingnya. Jadi bukan sekedar hanya tahu sama tahu, tapi bicara. Kenapa kamu bilang begini? Ini begini. Apa dasarnya, itu kita kemukakan di dalam pertemuan itu gitu. Tujuannya seperti tadi Dr. Lis bilang, satu, yang kita tangani ini adalah suatu bentuk kehidupan. Gitu. Jadi kita patient first dan patient safety itu sangat-sangat penting bagi kami. Oke, terima kasih. Mungkin bagi para pengunjung di sini ada pertanyaan seputar kanker mungkin Bapak atau Ibu atau wanita-wanita yang lain boleh ya. Ini seputar kanker payudara ya dokter ya. Oke, mungkin kalau malu-malu boleh datangi langsung di stand Rumah Sakit Onkologi Surabaya, boleh ya dengan dokter ya. Oke, boleh. Dan terakhir ini pertanyaan terakhir, apa ada tips dan trik atau saran untuk wanita-wanita yang ada di sini untuk mencegah kanker payudara? Silakan. Boleh, terserah dokter. Dokter Wiwin, boleh. Ya. Aduh, senang saya. Jadi gini, kanker payudara itu adalah kanker yang sampai sekarang penyebabnya kita belum tahu banyak ya. Dan seperti tadi kita sudah sampaikan, kanker payudara itu tidak datang tiba-tiba. Nah, karena kita nggak tahu sebabnya dan karena dia nggak datang tiba-tiba, yang menjanjikan adalah bahwa kalau kita mengetahui kanker ini di stadium yang dini, itu insya Allah sembuh. Ya. Jadi penyakit kanker payudara termasuk penyakit kanker yang bisa ditangani, ada obatnya. Tapinya itu datanglah pada saat yang tepat. Saat yang tepat kapan? Jangan telat. Jangan udah ada benjolan takut diobatin alternatif kemana. Akhirnya begitu datang kita udah sedih, nggak bisa lagi nangani. Jadi jangan takut. Benjolan apapun di payudara periksakan dulu, belum tentu kanker. Kalaupun kanker, selama dia masih dini, insya Allah bisa ditangani dengan baik. Oke, mungkin ada tambahan, Dokter Diah atau Dokter Lis? Untuk terakhir. Ya, kepada setiap wanita, cintai payudara Anda dengan memeriksakan
secara teratur payudara. Kalau bisa setiap ulang tahun juga ingat payudaranya. Oke, siap-siap. Selanjutnya mungkin Dokter Diah. Kadang-kadang kita nih sibuk sama kegiatan kita sehari-hari ya. Ibu rumah tangga yang paling sibuk pastinya ya. Tapi kita lupa sama diri kita sendiri. Jadi please cek payudara kita sendiri. Dan setiap ulang tahun biasakan untuk menghadiahi diri kita sendiri dengan pemeriksaan. Itu minimal umur berapa sih dokter? Kalau untuk setiap setahun sekali ya? Ya, untuk screening kita mulai dari usia 40 tahun. Oh oke, 40 tahun ya. Baik. Kalau pada mereka yang punya resiko tinggi, misalnya di dalam keluarga ada yang terkena kanker payudara, itu kita start di usia 35 tahun. Baik. Untuk screening. Apabila tidak ada keluhan ya, tetapi apabila ada keluhan segera mungkin temui dokter untuk memeriksakan. Ya. Baik, terima kasih untuk ketiga dokter dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Semoga sehat selalu ya dokter ya. Terima kasih. Boleh kembali di stanya. Dan mungkin untuk Bapak Ibu yang mau tanya-tanya lebih lanjut, boleh silakan datangi di stan Rumah Sakit Onkologi Surabaya yang ada di sebelah kiri panggung. Dan di sana boleh tanya-tanya, dari promo, diskon semuanya ada. Terima kasih, hati-hati Ibu.